ini jumlah penduduk ya. Misalkan diagram ini berkaitan dengan jumlah penduduk. Berapa banyak penduduk yang bekerja sebagai guru? Berarti ini yang ditanyakan ya. Yang sebagai guru ini yang ditanyakan, jumlah penduduk ini yang diketahui. Oke? Berarti kita langkah kedua, kita cari terlebih dahulu ini derajat gurunya. Sudah ya tadi berapa derajat? 30 derajat ya. Sudah kita tadi ya. Besar sudut sektor gurunya sudah kita ketahui 30 derajat. Setelah kita cari, kemudian kita buat sketsa perbandingannya. Yang diketahui jumlah penduduk itu maknanya seluruh. Berarti nilai dari derajatnya seluruh itu berapa derajat? 360. Jadi yang 360 derajat ini terdiri dari 120 orang. Betul ya? Kenapa 360 derajat? Karena di sini jumlah penduduk, artinya seluruhnya. Oke? Ini bagian yang diketahui ya. Sketsa perbandingan yang diketahui. Kemudian yang ditanyakannya adalah sektor guru. Guru itu berapa derajat? 30 derajat. Nah, yang 30 derajat ini berapa orang? Jadi N orang ya. N ini yang akan kita cari. Berapa orang? Oke? Dan ini harus memenuhi perbandingan. Nah, kalian bisa kali silang. Yang suka menghafal rumus bisa gunakan rumus, yang tidak ya bisa kali silang. Kali silang dari sini artinya 360 kali N sama dengan 120 kali 30. Jadi apabila kalian mau hendak menggunakan kali silang, kalian kali silang aja 360 kali N sama dengan 120 kali 30. 120 kali 30. Oke, dari sini kalian cari N-nya. Ntar itulah jawabannya. Tapi yang hendak menggunakan rumus, nilai yang ditanyakan berarti nilai guru kan ya? Yang ditanyakan guru. Besar sudut yang ditanyakan besar sudutnya kan berapa derajat? 30 derajat dibagi besar sudut yang diketahui kan jumlah ya, 360 dikali nilai yang diketahui 120. Ini bisa disederhanakan ya. Oke, ini bisa disederhanakan. Kita bagi 10 atau nolnya dicoret mudahnya ya. Kemudian bisa dibagi 3. Nah, jadi 1/12. Oke. Sehingga 120 bagi 12 10. Ya. Mudah ya. Oke, yang penting yang harus kalian lakukan langkah-langkahnya ini. Cari besar sektor yang belum diketahuinya. Ini, kemudian buat sketsa ini. Ini sketsa ini sangat penting ya, sehingga kalian bisa melakukan ini dengan baik. Oke? Dengan tepat ya. Perlu contoh lagi? Oke, satu lagi ya. Masih sama, tapi kita coba rubah soalnya. Perhatikan diagram lingkaran di atas. Jika jumlah penduduk yang bekerja sebagai buruh, jadi yang diketahui yang sebagai buruh ada 80 orang, berapa banyak penduduk yang bekerja sebagai nelayan? Yang ditanyakan nelayan. Yang diketahui buruh, yang ditanyakan nelayan. Nah, karena sektornya sudah diketahui, lanjut langkah kedua. Kita buat sketsa perbandingannya. Yang diketahui kan buruh itu yang 60 derajat. 60 derajat itu terdiri dari 80 orang. Kemudian yang ditanyakan apa? Bukan guru ya, tapi nelayan. Nelayan itu berapa orang? 90 orang. Berarti kita ini yang ditanyakannya. Berarti ada berapa orang gitu kan? Maaf ya. Yang 90 derajat ada berapa orang? Oke, nelayan itu kan 90 derajat ya. Dari sini bisa kali silang atau kita menggunakan rumus. Berarti N sama dengan nelayan yang ditanyakan berarti sudut atau sektor dari nelayan, besar sudutnya berapa? 90 per yang diketahuinya adalah sudutnya 60 derajat dikali nilainya adalah 80, nilai yang diketahuinya. Ini bisa kita sederhanakan. Kita bisa bagi 3, kemudian kita peroleh 3/2 ya. Kemudian ini bisa dibagi, disederhanakan. 40 bagi 2 berapa? 80 bagi 2 40 ya. Kali 3 120. Jadi banyaknya penduduk yang bekerja sebagai nelayan adalah 120 orang. Oke, mudah? Oke.
Baik, kita lanjutkan. Rata-rata gabungan. Nah, apabila terdapat dua buah kelompok digabungkan, maka kita akan memperoleh rata-rata gabungan dari dua kelompok data tersebut ya. Sebelumnya masih ingat rumus rata-rata? Yaitu jumlah data dibagi dengan banyak data ya. Dari rumus ini kita akan memperoleh rumus baru, yaitu jumlah data sama dengan rata-rata kali banyak data. Betul ya? Oke. Nah, ketika ada dua buah kelompok data digabungkan, misalkan di sini ada kelompok yang pertama, kelompok data pertama dengan kelompok data yang kedua digabungkan. Setiap kelompok ini pasti ada banyak datanya, ada rata-ratanya, ada jumlah datanya. Kelompok 2 juga sama ya. Kelompok 2 ini berarti ada rata-rata kelompok 2, ada jumlah data kelompok 2, ada banyak data kelompok 2. Nah, ketika digabungkan, yang dapat kita simpulkan yang pertama adalah jumlah data gabungan itu sama dengan jumlah data dari kelompok pertama ditambah dengan jumlah data dari kelompok kedua. Betul ya? Oke. Terus yang kedua, kita peroleh juga bahwa banyak data gabungan, jadi banyaknya data gabungannya itu sama dengan banyak data dari kelompok pertama ditambah dengan banyak data dari kelompok kedua. Tapi untuk rata-rata tidak langsung dijumlah ya. Jadi rata-rata kelompok gabungan itu tidak sama dengan rata-rata kelompok pertama ditambah dengan rata-rata kelompok kedua. Ya. Paham ya? Jadi yang sama dengan jumlahnya itu hanyalah jumlah data dan banyak data. Nah, berarti bagaimana untuk mencari rata-ratanya? Rata-rata gabungan. Oke. Nah, kita akan coba bahas beberapa contoh berikut ya. Yang pertama, saya bacakan dulu. Dalam satu kelas rata-rata nilai 7 siswa laki-laki adalah 8. Jadi dari 7 orang siswa laki-laki itu nilai rata-ratanya adalah 8. Sedangkan rata-rata 3 siswa perempuan adalah 9. Yang ditanyakan adalah rata-rata nilai kelas tersebut, berarti rata-rata gabungannya. Oke. Nah, kita di sini sebenarnya ada 3 buah kelompok. Ada kelompok pertama, kelompok laki-laki, kelompok kedua, kelompok perempuan. Oke, betul. Dan kelompok yang ketiga adalah gabungannya ya. Betul ya. Jadi seluruh siswa atau siswa dalam kelas berarti kelompok gabungannya. Nah, kelompok yang pertama, nah di sini ada beberapa istilah nih. Ada kelompok pertama, ada B, ada R, ada J. Tahu B itu apa? B itu kependekan dari banyak data ya. Untuk mempersingkat saja penulisan, Bapak tulis dengan B. B itu banyak data. Kalau R itu dari rata-rata, J itu dari jumlah data. Oke? Nah, banyak data kelompok yang pertama ada 7 siswa ya. Karena ada 7 berarti ada 7 buah data. Rata-ratanya 8 ya. Rata-rata dari kelompok yang pertama itu 8. Terus kelompok kedua itu banyak siswanya 3 orang, berarti banyak datanya 3. Rata-ratanya 9. Nah, kemudian kelompok yang ketiga gabungannya. Nah, berarti banyak data di gabungan ini, banyak siswanya ya, yaitu 10. Tambahkan saja ya, ingat banyak data itu ya, kotak yang ini ya. Banyak data gabungan itu sama dengan banyak data kelompok pertama ditambah dengan banyak data kelompok kedua. Berarti yang pertama 7, yang kedua 3, berarti gabungannya adalah 10. Nah, yang ditanyakan adalah di sini ya, rata-rata gabungannya. Ini ingat, kalau rata-rata gabungan tidak sama dengan 8 tambah 9. Oke? Tidak langsung dijumlahkan ya. Oke, nah bagaimana cara mencari rata-rata gabungan? Nah, kita perhatikan rumus ini. Nih ya, di sini jumlah data itu sama dengan rata